Pernahkah Anda berpikir, mengapa banyak orang ingin punya usaha sendiri, tapi selalu terhenti di satu titik yang sama? Bukan karena malas, bukan karena tidak mau bekerja keras, tapi karena takut salah langkah di awal. Takut modal habis, takut ternak mati, takut sudah capek-capek, tapi hasilnya tidak seberapa. Padahal, di sekitar kita sebenarnya ada peluang usaha yang sederhana, bisa dimulai dari rumah sendiri, tidak membutuhkan lahan luas, dan bisa dijalankan sambil tetap melakukan pekerjaan lain. Salah satunya adalah usaha ternak kelinci. Kelinci adalah hewan yang tenang, tidak berisik, tidak menimbulkan bau menyengat jika dirawat dengan benar. Tapi jangan salah, di balik bentuknya yang lucu dan jinak, kelinci menyimpan potensi ekonomi yang besar. Banyak peternak kecil yang awalnya hanya coba-coba, kini bisa menjadikan ternak kelinci sebagai sumber penghasilan tambahan. Bahkan, ada yang menjadikannya sebagai usaha utama. Video ini tidak dibuat untuk menjanjikan Anda kaya dalam semalam, tapi dibuat untuk membantu Anda memahami prosesnya, agar tidak salah langkah dan tidak mengulang kesalahan yang sering dilakukan pemula. Jika Anda benar-benar ingin memulai usaha ternak kelinci dari nol, dengarkan video ini dengan tenang dan pahami setiap tahapannya. Sebelum memulai usaha apapun, satu hal penting yang harus dipahami adalah apakah usaha ini layak dijalankan. Dalam usaha ternak kelinci, jawabannya adalah ya, sangat layak jika dijalankan dengan cara yang benar. Kelinci memiliki keunggulan biologis yang menguntungkan bagi peternak. Salah satunya adalah kemampuan berkembang biak yang cepat. Dalam satu kali melahirkan, induk kelinci bisa menghasilkan beberapa anak sekaligus. Selain itu, masa panennya relatif singkat. Untuk kelinci pedaging, usia 2 hingga 3 bulan sudah bisa dijual. Artinya, perputaran modal bisa lebih cepat dibanding ternak besar. Dari sisi pakan, kelinci juga cukup fleksibel. Banyak bahan pakan yang bisa diperoleh dari lingkungan sekitar, seperti rumput, daun-daunan, dan limbah sayuran. Pasar kelinci pun cukup luas. Ada pasar daging, ada pasar kelinci hias, ada pasar bibit, bahkan kotoran kelinci pun bisa dimanfaatkan sebagai pupuk. Inilah yang membuat usaha ternak kelinci cocok untuk pemula, terutama bagi yang ingin memulai usaha skala kecil tapi berkelanjutan. Banyak orang langsung membeli kelinci tanpa persiapan yang matang. Padahal, kegagalan paling sering terjadi bukan karena kelincinya, tapi karena peternaknya belum siap. Persiapan pertama adalah mental dan niat. Beternak bukan hanya soal memberi makan. Ada proses belajar, ada kesalahan, dan ada masa menunggu. Jangan berharap hasil besar di bulan pertama. Fokuslah pada proses dan perawatan yang benar. Selanjutnya adalah menentukan tujuan beternak. Apakah ingin fokus kelinci pedaging, kelinci hias, atau pembibitan? Tujuan ini sangat penting, karena akan mempengaruhi jenis kelinci, model kandang, hingga strategi pemasaran. Persiapan berikutnya adalah lokasi kandang. Pilih tempat yang tidak lembab, tidak terkena panas matahari langsung, dan memiliki sirkulasi udara yang baik. Lingkungan yang nyaman akan membuat kelinci lebih sehat dan tidak mudah stres. Mulailah dari skala kecil, tidak perlu langsung banyak. Yang penting Anda paham alurnya terlebih dahulu. Dalam usaha ternak kelinci, indukan adalah pondasi utama. Bisa dibilang, berhasil atau tidaknya usaha ini sangat ditentukan dari tahap ini. Banyak pemula melakukan kesalahan fatal di awal. Mereka membeli kelinci hanya karena murah, tanpa memahami kualitas indukan yang dibutuhkan. Padahal, indukan yang kurang baik akan menurunkan banyak masalah, mulai dari anakan yang lemah, pertumbuhan lambat, sering sakit, hingga tingkat kematian yang tinggi. Indukan kelinci yang baik harus sehat secara fisik. Tubuhnya terlihat proporsional, tidak terlalu kurus, dan tidak cacat. Perhatikan bulunya. Bulu harus bersih, rapi, dan tidak rontok berlebihan. Mata harus cerah, tidak berair, dan tidak sayu. Kelinci yang sehat biasanya aktif dan responsif. Ketika didekati,
dia akan bergerak dan bereaksi. Untuk induk betina, pilih yang sudah cukup umur dan siap kawin. Jangan memilih betina yang masih terlalu kecil, karena berisiko saat proses melahirkan. Induk jantan sebaiknya lincah dan agresif. Jantan yang malas biasanya kurang produktif. Ingat, memilih indukan yang baik mungkin terasa lebih mahal di awal, tapi justru akan menghemat banyak biaya di kemudian hari. Kandang bukan sekedar tempat menaruh kelinci. Kandang adalah rumah, tempat tumbuh, dan tempat berkembang biak. Banyak masalah kesehatan kelinci sebenarnya bersumber dari kandang yang kurang layak. Kandang yang baik tidak harus mahal. Yang terpenting adalah fungsinya. Pastikan kandang memiliki sirkulasi udara yang baik. Udara pengap bisa membuat kelinci mudah stres dan sakit. Kandang juga harus kering. Kelinci sangat sensitif terhadap lingkungan lembab. Idealnya, kandang dibuat agak tinggi dari tanah agar kotoran dan air tidak menumpuk. Gunakan bahan yang mudah dibersihkan, seperti kayu, bambu, atau kawat ram. Pembersihan kandang harus dilakukan secara rutin. Jangan menunggu sampai bau atau kotoran menumpuk. Lingkungan kandang yang bersih akan mengurangi risiko penyakit, mempercepat pertumbuhan, meningkatkan produktivitas indukan. Ingat, kandang yang nyaman membuat kelinci tenang. Kelinci yang tenang akan lebih sehat dan cepat berkembang. Dalam usaha ternak kelinci, pakan adalah faktor paling menentukan. Sekitar sebagian besar biaya operasional biasanya berasal dari pakan. Kelinci adalah hewan herbivora, artinya makanan utamanya adalah hijauan. Hijauan yang umum diberikan antara lain rumput lapangan, daun singkong, daun kangkung, daun pepaya, dan sisa sayuran. Namun pemberian hijauan saja seringkali belum cukup, terutama untuk kelinci pedaging. Disinilah peran pakan tambahan atau konsentrat. Konsentrat membantu mempercepat pertumbuhan dan menambah bobot badan. Pemberian pakan harus dilakukan secara teratur. Jangan terlalu sedikit, tapi juga jangan berlebihan. Pakan yang berlebihan bisa menyebabkan gangguan pencernaan, bahkan kematian. Air minum harus selalu tersedia. Air yang kotor bisa menjadi sumber penyakit. Manajemen pakan yang baik akan membuat kelinci cepat besar, jarang sakit, siap panen tepat waktu. Setelah indukan dan kandang siap, tahap berikutnya yang sangat menentukan adalah proses perkawinan. Banyak pemula terburu-buru mengawinkan kelinci tanpa memperhatikan kondisi indukan. Pastikan induk betina benar-benar sehat dan siap kawin. Induk yang terlalu muda atau terlalu lemah berisiko mengalami masalah saat bunting dan melahirkan. Dalam proses perkawinan, induk betina biasanya dimasukkan ke kandang induk jantan. Cara ini lebih efektif karena jantan berada di wilayahnya sendiri. Setelah terjadi perkawinan, induk betina perlu perlakuan khusus. Berikan pakan yang lebih berkualitas, terutama hijauan segar dan pakan tambahan. Lingkungan kandang harus dijaga tetap tenang, hindari suara bising dan gangguan berlebihan. Saat mendekati waktu melahirkan, induk betina biasanya mulai gelisah dan menyiapkan sarang. Pada fase ini, peternak sebaiknya tidak terlalu sering membuka kandang. Biarkan induk merasa aman. Setelah anakan lahir, jangan langsung sering memegang atau memindahkan anak kelinci. Perawatan anakan sangat menentukan tingkat keberhasilan ternak. Pastikan anakan mendapatkan susu induk dengan baik. Kebersihan kandang dan kecukupan pakan induk adalah kunci utama pada fase ini. Setelah melalui proses perawatan yang cukup panjang, tibalah saat yang paling dinanti oleh setiap peternak kelinci, yaitu waktu panen. Di tahap ini, semua kesabaran, perhatian, dan usaha Anda akan terlihat hasilnya. Untuk kelinci pedaging, usia panen ideal biasanya antara 2 hingga 3 bulan, tergantung jenis kelinci, kualitas pakan, dan manajemen harian.
Kelinci yang dipanen pada waktu yang tepat akan memiliki bobot optimal dan kualitas daging yang baik, sehingga harganya bisa lebih tinggi di pasaran. Sedangkan untuk kelinci hias atau kelinci bibit, waktu penjualan bisa lebih fleksibel. Di sini faktor yang menentukan biasanya adalah bentuk tubuh, warna bulu, dan kesehatan. Beberapa kelinci hias yang lucu atau langka bisa dijual dengan harga jauh lebih tinggi dibanding kelinci pedaging. Strategi penjualan juga sangat penting. Jangan pernah mengandalkan satu pembeli saja. Sebaiknya Anda memiliki beberapa opsi, antara lain pengepul lokal yang rutin membeli ternak, pasar tradisional atau pasar hewan di kota terdekat, penjual kuliner, misalnya restoran atau penjual sate kelinci, komunitas pecinta kelinci yang mencari bibit atau hewan hias, media sosial, marketplace, dan grup online yang ramai pembeli potensial. Tips penting, selalu jaga kualitas kelinci sebelum dijual. Kelinci yang sehat, aktif, dan terlihat bersih biasanya laku lebih cepat dan harga lebih tinggi. Dokumentasikan proses ternak Anda dengan foto atau video. Ini bisa membantu promosi di media sosial. Dari sisi perhitungan usaha, modal ternak kelinci bisa disesuaikan dengan kemampuan. Biaya utama biasanya meliputi pembelian indukan berkualitas, pembuatan kandang dan peralatan, pakan hijauan dan konsentrat. Misalnya untuk skala kecil, 2 induk kelinci betina plus 1 jantan plus minus Rp500.000 hingga Rp700.000. Kandang sederhana plus minus Rp400.000. Pakan dan vitamin awal plus minus Rp200.000. Total modal awal plus minus Rp1.100.000 hingga Rp1.300.000. Jika semua manajemen dilakukan dengan baik, dalam 3 bulan pertama Anda bisa mendapatkan anak kelinci siap panen sebanyak plus minus 6 hingga 10 ekor, tergantung jumlah anak per kelahiran. Dengan harga kelinci pedaging Rp60.000 hingga Rp80.000 per ekor, potensi keuntungan bersih bisa mencapai plus minus Rp400.000 hingga Rp600.000 hanya dari satu siklus panen. Catatan penting, keuntungan besar tidak datang dari satu kali panen. Keuntungan nyata datang dari konsistensi, perawatan yang berkelanjutan, dan perhatian terhadap kesehatan kelinci setiap hari. Untuk meningkatkan profit, beberapa strategi tambahan bisa diterapkan. Pemilihan bibit unggul agar anak kelinci cepat tumbuh dan sehat, pemberian pakan berkualitas dan rutin, jangan terlalu banyak atau terlalu sedikit. Membagi jadwal panen dan penjualan agar selalu ada kelinci siap dijual setiap bulan. Diversifikasi pasar, jual pedaging, hias, dan bibit secara bersamaan. Dengan pola manajemen yang tepat, bahkan skala kecil bisa berkembang menjadi usaha ternak kelinci menengah hingga besar, yang memberikan penghasilan stabil setiap bulan. Ingatlah selalu, ternak kelinci bukan soal cepat kaya, tapi soal sabar, konsisten, dan pintar mengelola usaha kecil agar menjadi keuntungan yang berkelanjutan. Usaha ternak kelinci bukanlah usaha yang instan. Tidak ada jalan pintas menuju hasil besar. Dan tidak ada rahasia sukses yang berlaku untuk semua orang. Namun, justru disitulah kelebihan usaha ini. Usaha ternak kelinci realistis, masuk akal, dan bisa dijalankan siapa saja yang mau belajar, bersabar, dan konsisten. Jangan menunggu sempurna untuk memulai. Mulailah dari yang kecil, dari yang Anda mampu. Satu langkah kecil hari ini lebih berharga daripada rencana sempurna yang tidak pernah dijalankan. Ingat, setiap peternak yang sukses saat ini dulunya juga seorang pemula. Mereka belajar dari kesalahan, dari kegagalan, dan dari setiap pengalaman yang mereka jalani. Yang membedakan hanyalah satu hal, mereka tidak berhenti di tengah jalan. Jika Anda menjalankan usaha ini dengan niat yang baik, dengan perhitungan yang matang, dan dengan manajemen yang benar, maka ternak kelinci bisa menjadi sumber rezeki yang halal, stabil, dan berkelanjutan insya Allah. Selain keuntungan materi, ternak kelinci juga mengajarkan banyak pelajaran hidup. Disiplin dalam merawat makhluk hidup, sabar menghadapi tantangan, konsisten dalam membangun usaha kecil, dan belajar menghargai setiap proses dari nol hingga panen. Jadi, jangan pernah takut mencoba. Jangan pernah meremehkan usaha kecil, karena dengan kesungguhan dan niat yang benar, usaha kecil hari ini bisa menjadi keberhasilan besar di masa depan.
Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga semua informasi yang dibagikan di sini bisa menjadi bekal yang berharga untuk memulai usaha ternak kelinci Anda sendiri. Dan ingat, sukses bukan tentang siapa yang cepat memulai, tapi siapa yang konsisten, sabar, dan mau terus belajar. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga Allah memberkahi setiap langkah usaha Anda, menjadikan usaha ini sumber rezeki yang berkelanjutan dan membawa manfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan orang-orang di sekitar Anda. Amin.